لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما جل على نفسك. الحمد حمد كرت ولك الحمد جمالك ولك الحمد ما ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إننا تحمل قلبك رجالنا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل بحبك نفسك وأمانك وإياك بكل شيطان مريض، وجعلنا من أبيك وجهين وجهك وجهتك ومن شر فإنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وإن بمجيبة الندامة بالحال والمكر إنك سامع الدعاء. اللهم بجلالك وجمالك نسل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما متابعة إلى الله والمرضات والحمد الراحمين. وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala musallin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Wa la yasihu dan tidak sah Ibdal Zoti oleh mengganti huruf Zo, mengganti kepada huruf Zo Adil Zoti daripada huruf Zo. Maksudnya huruf Zo diganti menjadi huruf Zo. Nah ini adalah merupakan suatu kesalahan. Dan ini hukumnya tidak sah bagi yang puasa atau bagi yang tidak belajar. Nah adapun yang belajar ternyata tidak mampu-mampu, sudah berusaha memperbaiki, ternyata tidak bisa-bisa, maka itu sah-sah saja. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah balik, maka tiada lain dan tiada bukan di antara kewajibannya adalah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan apa-apa yang diwajibkan atasnya, di antaranya adalah sholat. Dan di antara hal yang berkaitan dengan sholat adalah membaca Fatihah. Wajib atasnya untuk belajar membaca Fatihah dengan benar. Kalau dia tidak belajar, maka dia berdosa. Kecuali itu tadi, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang berada di tempat yang terasing, tempat yang terpencil, yang akses keluar masuk kepada tempat yang ramai itu sangat sulit. Seperti di balik gunung, nah harus turun naik gunung dulu baru bisa keluar kota. Apalagi di pulau yang terpencil, pulau yang hampir tidak ada pelabuhan, yang tidak ada orang singgah di situ, maka itu jelas dimaafkan. Itu adalah jahil yang makdur. Intinya jahil atau tidak tahu terbagi dua. Ada yang makdur, ada yang jahil makdur. Yang makdur ya seperti yang disebutkan tadi, baru saja masuk Islam atau dia
berada di tempat terpencil, tempat terasing, maka itu adalah ma'dzur. Yang tidak ma'dzur ya seperti yang di tempat kita ini. Nah, artinya sudah lawas jiwa Islam. Apalagi misalnya memang dari witan, dari abah, dari mama sudah Islam. Atau misalnya ya mungkin mu'alaf kita kadang belajar. Dan istilahnya kan seperti itu. Kadang pun belajar, kadang pun belajar kepada orang-orang yang mampu mengajarinya, mengajari hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya. Maka itu harus dikerjakan sesudah dia masuk Islam. Nah, sudah dia masuk Islam ya istilahnya kewajibannya itu apa adanya dulu, apa yang bisa dia lakukan kan seperti itu, sambil menuntut ilmu kan seperti itu. Jadi mesti setiap orang Islam wajib menuntut ilmu agama yang berkenaan dengan apa-apa yang diwajibkan atasnya, itu harus sudah dituntut. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar, karena baginda Rasulullah pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib atas setiap orang muslim. Dan riwayat yang lain, wa muslimatin, orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan juga wajib menuntut ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan atasnya. Jadi kita wajib belajar membaca Fatihah. Nah, kalau misalnya sudah belajar ternyata tidak bisa-bisa, ya apa boleh buat. Untuk dirinya sendiri itu hukumnya adalah sah. Jadi kalau misalnya sudah belajar tetap ada awal-awal. Nah, misalnya kayak ada sebagian orang lah yang misalnya membaca ain jadi eng. Nah, alhamdulillahirabbil alamin jadi alhamdulillahirabbil alamin. Misal sudah aja menyambat tetap aja enggak istilahnya deh. Nah, itu karena kalau dia apa-apain menyambat alhamdulillah tetap alkam alha, dia gurunya alham. Nah, ini kalau sudah memang karena kawan diusahain apa boleh buat. Untuk dirinya sendiri hukumnya adalah sah. Untuk dia jadi makmum hukumnya adalah sah. Nah, yang menjadi masalah itu kalau jadi imam saja. Adapun kalau dia sendiri atau menjadi makmum itu sah benar. Nah, selama memang tidak mampu, lidahnya tidak cocok. Karena memang tidak semua manusia lidahnya cocok dengan bahasa Arab. Ada sebagian misalnya daripada manusia yang kadang istilahnya itu kayak sebagian etnis kan, dia menyebut ra menjadi la. Jadi bismillahirrahmanirrahim menjadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada sebagian etnis seperti yang demikian. Artinya kalau dia masuk Islam ya sambil belajar, sambil mengerjakan kewajiban seadanya sambil belajar. Nah, kemudian kalau kata kawa-kawa tetap bilahmanilahim, nah maka itu sudah dimaafkan untuk dirinya. Sholatnya sah, kemudian dia menjadi makmum juga sah. Nah, adapun untuk menjadi imam memang di situ ada semacam khilaf. Nah, itu ada di dalam kitab Muhdil Muqtad, memang ada itu khilafnya. Artinya bagi orang yang belajar cuma ada kawa-kawa, apakah dia mampu untuk jadi imam? Maksud ada kawa-kawa ini ada satu atau dua huruf yang dia tidak bisa mengucapkannya. Apakah dia boleh jadi imam? Nah, kalau menurut kaul yang jadi, dan ini adalah kaul muhtamad, memang tidak boleh dia jadi imam. Jadi yang boleh jadi imam adalah orang yang qari. Maksud qari di sini bukan berarti bukan keayatan. Nah, dia ada juga kadang salah paham. Dikira imam membaca kitabnya harus orang yang qari ya. Mak istilahnya ini berarti kan udah naksahnya sebagian kan di mana-mana kan gitu lah. Apalagi imamnya kai-kai, pulang kan yang dimaksud qari ini bukan keayatan. Yang dimaksud qari adalah orang yang fasih menuturkan Fatihah dan lain-lain daripada rukun-rukun sholat. Nah, itu disebut qari. Nah, kemudian kalau menurut qaul jadid itu jelas tidak sah dia jadi imam. Nah, itu ada qaul qadim, qaul Imam Syafi'i Bahari. Untuk sholat zuhur asar sah dia jadi imam. Untuk maghrib isya subuh tidak sah. Artinya yang sir sah, yang jahar tidak sah. Nah, ini pendapat yang Bahari daripada Imam Syafi'i. Kemudian ada pendapat murid sendiri yaitu Imam Muzani.
Nah, sini mengatakan sah. Jadi selama dia memang belajar, ternyata tidak bisa-bisa, nah dia tidak ada taksir dalam hal ini, memang sudah ditakdirkan oleh Allah lisannya tidak cocok, maka dia sah menjadi imam. Nah, bagi yang lainnya. Nah, adapun yang kalau jadi tadi, yang mau dapat tadi tidak sah, kecuali sama. Kalau beda, nah itu juga tetap gak sah. Nah, kalau beda, misalnya yang seikung ain jadi yang seikung ha jadi ka, ya kalau lah, atau ujung-ujungnya jadi berataan. Nah, nirahim ya, alamin, meeting dan seterusnya. Nah, ini ada apa siden kawin di Padatan kira-kira rancang dengar. Nah, yang di ya kalau istilahnya nih, nah bisanya terus. Nah, rancang kira-kira siden mendarat. Jadi intinya memang ada itu pendapat daripada murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Muzani. Nah, kalau misalnya sama itu ada masalah. Artinya yang ain jadi kedua-duanya sama, ain jadi atau misalnya ha jadi ka, nah itu nggak ada masalah, saling menjadi imam. Tapi kalau letak keumiannya berbeda, nah itu tidak bisa saling menjadi imam. Jadi kalau letak keumiannya berbeda, yang satunya ain jadi yang satunya ha jadi ka, yang satunya misalnya ujung-ujungnya jadi berataan. Nah, itu tidak bisa saling menjadi imam, harus sendiri-sendiri. Itu adalah menurut kaul yang muktamad. Nah, kemudian lagi yang jadi masalah ini yang biasa dipersoalkan orang adalah tentang huruf qaf. Kalau ada salah sudah dibahas semalam lah. Huruf qaf, nah itu terbagi dua. Ada qaf masbuqah, ada qaf yang bisa. Yang masbuqah ini yang sering kita baca. Nah, mustaqim bukan mustaqim, itu kan yang qaf yang asli. Nah, qaf itu qaf yang asli, qaf yang dibaca di dalam Al-Quran, yang mana bagi Rasulullah SAW diturunkan oleh malaikat Jibril Al-Quran dengan bacaan qaf seperti itu. Nah, bukan dengan bacaan qaf yang bisa namanya. Yang bisa ini ya istilahnya jim, nah seperti gol dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Menurut Syekh Ibnu Hajar memang tidak boleh. Adapun menurut Syekh Romli itu hukumnya boleh. Jadi menurut Syekh Romli, nah itu hukumnya boleh sebagaimana yang disebutkan di dalam, kalau tidak salah, Hasyiah Jamal, Hasyiah Bujairimi dan lain-lain. Itu dibolehkan menurut Syekh Romli. Nah, kemungkinan besar karena Syekh Romli ini melihat bahwasanya huruf qaf yang bisa sudah dipakai oleh orang-orang Arab jauh sebelum Nabi kita dilahirkan. Jadi orang-orang Arab, khususnya yang ada di Hijaz, khususnya yang ada di Mekah, khususnya Quraisy, mereka dari dulu-dulu sudah mengucapkan qaf yang besar. Jadi dari dulu-dulu mereka sudah mengucapkan qaf yang besar. Adapun Al-Quran semuanya pakai qaf masbuqah. Nah, sehingga Syekh Ibnu Hajar mengambil yang lebih ihtiyat lah. Bagi Sidin tidak sah. Nah, karena apa? Karena Al-Quran hanya pakai qaf masbuqah. Tidak ada Rasulullah diajarkan malaikat Jibril, nah qaf yang bisa. Nah, adapun Syekh Ibnu Hajar boleh saja, karena itu sudah menjadi bahasa orang Arab dari dulu-dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa yustaratu adamul lahnil mukhilli bil makna. Wa yustaratu, dan disyaratkan adamul mukhilli, ketiadaan adamul lahni, ketiadaan kesalahan penuturan. Al mukhilli, yang merusak atau merubah, bil makna, dengan maknanya. Jadi kalau ada lahan itu tidak boleh lahan yang merusak makna. Kalau kita dengan sengaja mengucapkan lahan yang merusak makna, maka jelas itu membatalkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya lahannya itu tidak merusak makna? Nah, ini yang menjadi masalah. Lahannya atau kesalahan dalam penuturan tidak merusak makna. Jadi kesalahan penuturan itu ada dua. Ada yang merusak makna, ada yang tidak merusak makna. Nah, adapun kalau misalnya yang merusak makna, kalau misalnya kada bersing aja, kan istilahnya deh
Nah itu dibuliki aja. Nah artinya kesalah membaca apa namanya nih yang kayak tadi misalnya zok apa dot kita kesambat zok. Nah maka itu dibuliki aja, dibuliki kalimat yang kesalah tadi. Nah adapun kalau sengaja jelas itu hukumnya membatalkan kepada sholat. Nah bagaimana yang tidak merusak makna? Kalau yang merusak makna kan hukumnya seperti tadi. Artinya kalau sengaja, nah jelas itu merusak sholat, menjadi batal sholatnya. Adapun kalau bukan sengaja, salah sambat, nah maka diulangi aja. Jadi diulangi kesalahan tadi diulangi kada perlu dari awal mengulangi Fatihahnya. Misalnya walau dolim, tepatnya walau dolim. Nah walau dolimnya aja yang diulang. Kada perlu dari Bismillahirrahmanirrahim. Intinya seperti itu. Itu kalau kada sengaja kesalah sambat. Nah kemudian yang kada merusak makna bagaimana? Yang kada merusak makna itu tetap sah. Cuma kalau disengaja itu berdosa. Contohnya yang kada merusak makna, nah ini diantaranya pada harokat. Nah harokat misalnya alhamdulillah diolah alhamda. Nah itu kada merusak makna. Dari segi bahasa Arab tetap itu hukumnya itu sama artinya. Nah itu sama aja artinya. Nah bahkan kalau orang ahli nahwu bisa aja alhamda itu dijadikan maf'ul daripada fi'il yang mahdhuf. Nah intinya misalnya aku lu alhamda. Nah ya kalau aku katakan segala puji bagi Allah kan misalnya nih. Atau misalnya apakah akan gitu nah. Pokoknya bisa-bisa aja tuh kebutuhan penahuan yang lebih luas. Kebutuhan penahuan istilah tuan pondokan itu nahu luas ya kan seperti itu. Nah cuma Al-Quran ini karena tawa diolah seperti itu. Al-Quran ini turun langsung dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah sehingga tidak bisa dinahu-nahui yang itu. Kalau bacaan di alhamdulillah tetap alhamdulillah. Jangan hendak dibaca alhamda. Nah alasannya misalnya ini adalah fi'il ini adalah maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dihapus. Nah takdirnya begini-begini. Nah itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Jadi kalau alhamdulillah tetap alhamdulillah. Cuma apakah sholatnya batal? Kalau dibaca alhamda tetap kada batal. Kada batal karena kada merusak makna. Cuma apa? Cuma berdosa kalau disengaja. Nah yang merusak makna ini diantaranya an'amta kan istilahnya nih diubah jadi an'amtu. Nah ini jelas merusak makna. An'amta artinya orang apa yang engkau beri nikmat, sedangkan an'amtu yang aku beri nikmat. Nah jadi perlu dibedakan antara yang merusak makna dengan yang tidak. Kalau yang tidak merusak makna, kalau sengaja itu tetap sah sholatnya, cuma berdosa. Karena Al-Quran harus dibaca sesuai dengan bacaan baginda Rasulullah yang beliau terima langsung daripada malaikat Jibril, yang malaikat Jibril menerima langsung daripada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian wal muwalatu artinya wajib dan wajib berturut-turut dan disyaratkan berturut-turut. Jadi harus berturut-turut. Artinya kalau boleh bahala masa. Jangan ada jeda yang lama. Nah jeda yang lama yang menurut para fuqaha itu adalah kadarnya kadar tanafus. Artinya bernapas, kadar menghembuskan dan menarik nafas. Nah jadi kalau menghembuskan dan menarik nafas, nah itu adalah jedanya yang dibolehkan. Adapun lewat dari menghembuskan dan menarik nafas, lewat dari itu sudah sekali bernapas, itu bernapas lagi sekali. Kan yang artinya bernapas itu menghembus dan menghisap. Nah ini jika sudah menghembus, menghembus pulang misalnya nih, menghisap pulang, nah itu kada sah lagi. Intinya seperti itu. Jadi harus diulang Fatihahnya dari awal. Fatan Fatihul Fatihatu, Fatan Fatihu maka putuslah Al-Fatihatu oleh bacaan Fatihah. Bisukuti maka terputuslah oleh bacaan Fatihah bisukuti tawili dengan diam yang lama. Yang mana para ulama mengkadarkan bahwasanya diam yang lama itu yang lebih daripada saktatut tanafus. Arti saktatut tanafus diam untuk menarik dan menghembuskan nafas. Nah intinya diam untuk bernapas. Nah itu pendeknya. Jadi kalau misalnya kita menarik dan menghembuskan nafas atau menghembuskan dan menarik nafas, nah itu sudah dihitung sekali bernapas kita. Nah lewat dari itu sudah tidak bisa lagi. Jadi kayak apa caranya? Harus diulang dari awal. Jadi bukan berarti sholatnya langsung batal. Jadi harus diulang
dari awal. Jadi seperti itu, dari Bismillahirrahmanirrahim. In ta'amadahu, apabila dia menyengajanya. Apabila kada bersengaja, ya istilahnya kada sampai putus. Misalnya kayak apa ngarannya ini, wahid dan seterusnya. Atau kana yasiran, atau adalah itu sukun sedikit saja, setumbar saja, artinya kurang dari sakta tanafus, kurang dari berdiam untuk bernapas. Nah itu bagaimana? Kalau misalnya berdiamnya itu sebentar aja, kurang dari sakta tanafus, tapi kosoda bihi. Nah mengkosok ia dengan sukun, mengkosok ia dengan berdiam, kot al-qiraati akan memutus bacaan. Jadi kalau ia berdiam sekalipun belum sampai senapas, nah sekalipun belum sampai diam yang istilahnya menarik dan menghembuskan nafas, maka apa? Maka itu kalau niatnya memutus qiraat, memutus bacaan, juga menyebabkan terputusnya Fatihah, sehingga dia harus mengulang dari awal. Jadi sekali lagi, ini bukan berarti sholatnya langsung batal, tidak. Ini harus diulang dari awal. Jadi Fatihahnya yang batal. Wajib dikri, dan juga dengan zikir. Nah, dengan zikir, illa idza kana nasiyan, kecuali apabila dia nasiyan dalam keadaan lupa. Nah, kalau lupa ada masalah, orangnya patuh berzikir, sehingga di antara bacaan Fatihah, nah ini ada mengucapkan zikir, maka itu tidak ada masalah. Maksud lupa di sini lupa bahwa dirinya sedang dalam keadaan sholat. Wa illa, dan apabila tidak kan gitu, nah artinya apabila ini kada lupa dan selanjutnya deh, idza sunnah fi sholati, artinya disengaja apabila disunahkan itu zikir di dalam sholat. Nah jadi ini yang kedua kasusnya disengaja memang zikirnya. Yang pertama kan itu zikirnya kan disengaja. Yang kedua zikirnya disengaja, tapi zikirnya ini disunahkan dalam sholat. Nah maka itu tidak masalah, itu tidak mengapa. Kata ini seperti amin, membaca amin. Nah ini misalnya aja, sekali lagi, kalau ada salah pernah diterangkan kemarin, bagi kita yang diisi imam tarawih, yang bubuhan paling ditorosi, kan istilahnya nih, nah laju, nah kita diwajibkan, kalau kita tahu bahwa imam ini adalah grup paling ditorosi, maka kita diwajibkan untuk membaca Fatihah berdahulu, supaya kita sampai ruku bersama imam. Nah kalau ada, maka akhirnya kita kena denda. Kita tuntungakan dulu Fatihah kita. Kalau misalnya kadang kau tuntungakan, istilahnya nih imam sudah tinggal, nah maka apa? Maka kita luput satu rakaat. Kalau imam salah, kita harus menambal yang satu rakaat tersebut. Nah ini dendanya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa imam ini paling tenorosi, nah maka ini harus berdahulu sedikit daripada bacaan yang sunnah. Bacaan Fatihah yang sunnah itu adalah sudah amin. Nah ini kita baca misalnya rahatan Maliki Yaumiddin kah, atau rahatan Ar-Rahmanir Rahim kah, kita baca juga. Nah atau diimbai lawan imam dari awal, ada masalah juga sebenarnya. Yang penting dia yakin, dia tahu bahwa imam ini adalah bubuhan Valentino Rossi. Nah artinya bubuhan yang raja kebun, yang setempat saja membaca surah Qul Huwallahu Ahad itu hanya beberapa detik. Nah walau alam kayak apakah cara membacanya ini cuma beberapa detik misalnya. Nah ini bubuhan The Flash, kada Valentino Rossi lagi, bubuhan The Flash yang laju-laju ya umum lah, istilahnya manusia kilat. Nah manusia kilat, nah kawannya Superman, kawannya apa tuh nah bubuhan superhero, nanti alam fantasi. Nah kan seperti itu. Jadi kalau kita tahu imam kita ini bubuhan itu, nah maka kita wajib berdahulu membaca Fatihah. Pas misalnya imam amin, nah lalu kita mengucap amin juga, padahal kita hanya pertengahan Fatihah, belum tutup Fatihah, itu gak ada masalah. Nah karena itu termasuk daripada sunnah di dalam sholat. Kalau imam amin, kita pun juga sunnah membaca amin bersama imam. Jadi sunnahnya ini bersama imam, bukan berhenti dari imam. Kalau imam sudah amin, hanya kita empat amin, nah itu kada masuk. Nah, kada masuk dalam zikir yang disunahkan di sini. Jadi masuk takmir di sini bersama imam.
Wa ta'awudhi. Nah, atau misalnya seperti membaca ta'awud, membaca a'udzubillah. Nah, tapi a'udzubillah minal adab, daripada adab, yaitu apabila imam membaca ayat-ayat adab, ayat-ayat neraka. Nah, misalnya banyak ya Allah boleh ayat-ayat neraka. Fa fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Jadi ya kalau selanjutnya. Nah, waktu kita sembahyang Jumat kan biasanya ada di dalam surah Sabihis, ya Allah fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah, pada-padanya membaca Allahumma inni a'udzubika minal adzabil akbar. Nah, itu termasuk daripada sunnah. Pokoknya begitu kita mendengar ayat-ayat adab, nah kita sunnah ber'audzubillah. Nah, bisa itu a'udzubillah misalnya nih, atau Allahumma a'idni misalnya min adzabil akbar, atau kayak apapun, pokoknya yang intinya adalah minta perlindungan kepada Allah. Itu adalah sunnah. Nah, wasu'alir rahmati, atau seperti memohon rahmat. Nah, itu adalah sunnah. Ketika ada ayat rahmat, nah yarhamu may yasha'u bi rahmatin dan seterusnya, Allahumma arhamni misalnya pas pertengahan membaca Fatihah, imam membaca itu lalu kita ucap Allahumma arhamni, nah maka itu ada masalah. Itu kadang menyebabkan Fatihah kita menjadi terputus. Jadi tinggal menyambung aja. Alhamdulillah. Wa sujudi tilawati, dan sujud tilawah sama. Kalau imam misalnya sujud tilawah waktu subuh, nah ini kan biasanya waktu subuh sujud tilawah, maka apa? Maka si makmum pun mesti cepat sujud tilawah. Makmumnya terlambat membaca misalnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, sengaja imamnya sudah sujud tilawah atau sujud sejadah. Nah, maka makmumnya 4 juga sujud sejadah. Nah, imam sudah bangkit, imam bangkit, dia pun bangkit, itu kada perlu mengulang dari awal, kada perlu membaca bismillah, kada perlu. Seapa dia memutus bacaannya untuk sujud sahwi, nah dikasih tujuannya menyambung, jadi kada perlu diulang dari awal. Wali qiraati imamihi, dan juga karena bacaan imamnya. Bukan karena wawunya. Wa sujudi tilawati li qiraati imamihi. Nah, sujud tilawah karena bacaan imamnya. Nah, itu kan. Wa raddi alaihi. Dan rad ini maksudnya kalau imam temandap, itu kan. Kita membujurakan, kita memadahi, nah itu rad. Kalau bahasa seadanya rad ini menanggapi, istilahnya menanggapi atau merespon. Nah, yang itu kan kalau bahasa modernnya. Alaihi atasnya. Jadi kalau misalnya imam temandap, ya diingat lagi bacaannya. Gara-gara kebanyakan menghayal. Nah, bisa aja gara-gara itu tadi yang lu bilang. Jadi imam cuma kelakuan istilahnya nih aneh-aneh aja. Nah, kemana-mana berjalan sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana. Karena bila ada artis kan berfoto, ya Allah ada artis berfoto kan istilahnya nih. Nah, lalu pas terhadap jadi imam timbul terbayang-bayang istilahnya nih artis yang tadi siang istilahnya nih seorang berfoto. Nah, atau misalnya semalam berfoto datang di Singapura terbayang-bayang misalnya. Akhirnya tadi istilahnya nih, padahal yang dibaca hanya Sabihis Rabbikal A'la. Nah, timbul tersasat ke duha, tersasat ke wadduha. Jadi wal akhiratu khairu wa abqa, ya kalau lah. Kesannya wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika fatardo. Jadi kalau bingung, pasti ingatan bingung. Astagfirullah, ini wadduha Sabihis kan. Wadduha Sabihis kan. Nah, maka kita sunnah untuk untuk memberi respon, yaitu kita betulkan wal akhiratu khairu wa abqa, kan seperti itu. Nah, supaya ini ingat. Nah, itu adalah termasuk sunnah. Jadi kalau misalnya imam kayak tadi akan kita baca Fatihah, ingat temandap, lalu kita sambungkan, nah maka itu kada merusak Fatihah kita. Jadi ini itu langsungnya kita sambung. Nah, kada perlu diulang dari awal. Kemudian lagi wal khamisu, dan yang kelima ar-ruku'. Yang kelima daripada fardu sholat atau ruku sholat adalah ruku'. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya ruku' ayyan haniyah, bahwa dia menundukkan badan. Jadi menunduk hatta sehingga tanala, nah sehingga mencapai rahatahu oleh kedua telapak tangan yang di dalam ini, kan istilahnya nih.
rukbataihi akan kedua lutut. Itu sekurang-kurangnya. Itu yang sekurang-kurangnya. Jadi dengan kita menunduk, ya sekira-kira seandainya kita sentuh lutut kita dengan kedua telapak tangan kita, ini bisa kita sentuh. Memang kita bisa menyentuhnya. Kalau belum kau menyentuh, berarti belum sah rukuk kita. Jadi yang sekira-kira kau menyentuh, sekalipun kadang bujur-bujur lurus dan gitu kan. Cuma yang ambilnya yang lurus, yang sekira-kira istilah orang Bahari, seandainya diadaki di talo, kan di talonya pada bujur. Nah karena rata. Nah intinya seperti itu ibarat orang Bahari Jemaah. Jadi kalau misalnya kita rukuk, nah maka sekurang-kurangnya kita menundukkan badan yang sekira-kira kedua telapak tangan kita ini mampu mencapai kedua lutut. Adapun mengangkat kedua telapak tangan ini kada wajib di lutut. Nah cuma yang sunnahnya memang itu. Yang sunnahnya adalah mengangkat kedua telapak tangan di lutut. Paham jangan lah. Jadi jangan juga kita heran kan gitu nah. Ada misalnya orang rukun kayak gini. Nah itu sebenarnya sah saja Pak. Kan gitu nah. Itu hukumnya sah saja rukun ini asalkan dengan niat tunduk itu. Nah kedua telapak tangan ini seandainya diangkat ke kedua lutut, nah saling bersentuhan, ada masalah. Cuma ya abdul memang telapak tangan diangkat ke lutut. Kalau ada kayak pukulan yang dibalik, pukulan pakai ini, nah itu sebenarnya sah saja sebenarnya itu. Nah cuma amurtian memulai nanti itu abut kan kurang. Jurang ini aliran mana pulang yang luput lah selanjutnya. Di mana aja orang mengajinya, nah timbul akhirnya guguran pakem datangkan ke sini. Wa yustaratu ayatnya inna, dan disyaratkan bahwa dia itu bertumanina. Bihaisu yang sekira-kira apa? Dengan sekira-kira tastakiru. Nah, artinya menetap, tastakiru menetap aqdahu oleh anggota-anggotanya. Menetap ini maksudnya berdiam. Nah, berdiam, kada bergerak sedikit pun. Jadi kada bergerak sedikit pun. Kadarnya berapa? Kadarnya itu minimal dengan kita mengucapkan subhanallah. Nah, maka itu sudah hasil tumanina. Cuma bagi yang hendak mendapatkan pahala sunnah, ya jelas kita membaca subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kan seperti itu. Nah, dengan hitungan yang ganjil 3 kali atau lebih tidak ada masalah. Yang penting hitungannya ganjil. Itu yang paling afdal. Adapun yang jadi imam, nah itu kalau imamnya makmumnya istilahnya kan kada tertentu, bisa dari orang pasar kan gitu kan, bisa dari orang mana-mana kan, makmumnya ada tertentu, atau makmumnya tertentu, makmumnya ini itu juga, cuma kadar itu kan gitu nah, kadar itu kadar ketujuh, setelahnya diperpanjang-panjang, maka apa? Maka sunnahnya hanya 3 kali, subhanarabbiyal azim bihamdi 3 kali, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kan seperti itu. Nah termasuk juga tasahud, nah jangan panjang-panjang. Kalau makmumnya kada ridho, artinya kada setuju. Kalau makmumnya ridho aja ada masalah. Hendak sejam kan istilahnya doa tasahud. Nah kan yang wajibnya hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan itu aja yang wajib, yang merupakan rukun daripada sholat. Nah adapun yang berikutnya itu adalah sunnah, termasuk doa-doanya. Cuma kadang ada juga imam yang kada paham. Nah dikira makmum ini sama makmumnya lorinya. Nah sehingga apa? Sehingga membaca tasahudnya kan lambat, ya kalau membaca rukunya lambat. Nah kalau lambat biasa ada masalah, kalau lambat benar, nah ini yang alim. Karena dulu pernah ada kejadian di daerah Riau kalau tidak salah. Nah itu ada imam ini ketujuh, apakah yang diamalkan? Jadi setiap sujud gimana? Lambat hajar bangkat. Sampai kira-kira namun misalnya ya istilahnya itu kan membaca Fatihah itu berapa kali itu nah ulang-ulang. Nah itu dapat aja. Model kayak sembahyang hajat juga. Nah model kayak sembahyang hajat juga. Nah itu sebenarnya kalau ada yang hendak mufaraqah tidak ada masalah. Karena yang wajibnya berjamaah itu hanya 1 rakaat aja. Paham ya lola? Jadi sholat Jumat yang wajib berjamaah itu hanya 1 rakaat. Kayak itu juga sholat
berjamaah fardu kifayah, artinya apabila menggawi satu jadi imam, satu jadi makmum, daripada laki-laki yang balik, yang berakal, yang merdeka. Nah itu kan kalau untuk rakaat pertama sudah selesai rakaat pertama, si makmum mufarakah, maka itu fardu kifayahnya sudah gugur. Bang Jalulan. Jadi sholat berjamaah kalau dikatakan wajib, baik itu fardu ain, maka di rakaat pertama itu jamaahnya sudah gugur. Atau fardu kifayah, di rakaat pertama masuknya selesai rakaat pertama, makmum mufarakah itu kewajibannya sudah gugur fardu kifayahnya. Atau sholat fardu Jumat, nah fardu ainnya itu sudah gugur dengan ikut serakaat. Jadi 4 serakaat itu sudah sah. Yang penting sampai salam itu tetap jumlahnya 40 atau lebih daripada orang-orang yang terhitung pelaksanaan Jumatnya, artinya dihitung, dianggap gitu kan. Ya ada juga yang sah cuma ada dianggap, karena dianggap menggugurkan kewajiban. Seperti misalnya orang musafir singgah di masjid, nah itu hanya wajib tapi ada menggugurkan kewajiban Jumat bagi orang yang di sana. Kecuali orang yang di sana itu jumlahnya 40 atau lebih daripada orang-orang yang dihitung Jumatnya. Intinya seperti itu. Nah kemudian lagi kita sambung sedikit. Wa alla yaqsida bihi ghairahu, dan juga disyaratkan bahwa tidak bermaksud, tidak memaksudkan bihi dengannya, dengan itu ruku, dengan dia menundukkan badan, ghairahu akan selainnya. Bagaimana contohnya? Falau hawa li tilawatin, ini contohnya. Nah, maka apabila dia menurunkan badan, hawa menurunkan badan litilawatin untuk sujud tilawat, faja'alahu ruku'an, sekalinya kali jadi, lalu dijadikannya itu dia menundukkan badan itu dijadikannya ruku', lam yakfihi, maka itu tidak mencukupinya, artinya ada sah ruku'nya, jadi harus diulang. Itu ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita anggaplah ruku', misalnya kan gitu, nah anggaplah misalnya kita hendak sujud tilawah, pas di tengah jalan akan jadi sujud tilawah aku rukunya sudah, nah itu ada sah rukunya, jadi harus diulang dari awal itu rukunya, jadi seperti itu. Kalau kagak, maka kalau ditaruhkan dia batallah sebagiannya. As-sadisu, kemudian yang ke-6 al-i'tidalu, yang ke-6 adalah i'tidal, wa huwa ayyauda, dan bermula ini i'tidal yaitu apa? Ayyauda, bahwa dia kembali ilama karena alaihi, kepada posisi yang dia berada atasnya. Nah jadi posisi awal bagaimana? Nah intinya kan seperti itu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan i'tidal. Artinya kita berdiri betul sebagaimana yang pertama. Nah adapun yang sunnah i'tidal itu adalah dengan irsal, dengan mengulurkan tangan. Nah adapun yang seperti ini tidak sunnah. Yang seperti ini bersedekap hanya sunnah di waktu berdiri. Adapun di waktu i'tidal yang sunnahnya adalah irsal, yaitu dengan mengulurkan tangan seperti ini ya. Nah itu harus dengan tumaninah, karena ini ada bacaannya. Wasyartuhu, dan syaratnya, syarat daripada ruku', at-tumaninatu fihi, yaitu tumaninah di dalam ruku'. Wa alla yaqsidu bihi ghairahu, dan bahwa dia tidak memaksudkan dengan itu ruku' akan yang lainnya. I'tidal akan itu i'tidal, dengan itu i'tidal akan yang lainnya. Falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi, maka apabila dia bangkit, dia mengangkat badannya masuk ke bangkit, faza'an karena terkejut dari min syai'in, daripada sesuatu, lam yakfi, maka itu tidak mencukupi. Jadi misalnya penimpian ruku', sekalinya ada kekanakan menimbai latupan, biar terkejut lalu langsung berdiri. Paham yang lola? Nah itu ada syarat untuk i'tidal. Jadi biar ulang lagi ruku' dan kemudian biar i'tidal. Intinya gitu. Jadi itu kadang-kadang diselajurakan. Kalau diselajurakan akhirnya kadesah. Paham yang lola? Jadi harus biar ini ruku' dengan tujuan ruku' juga. Harus biar ini i'tidal dengan tujuan i'tidal juga. Jangan dengan tujuan yang lain. Kemudian sedikit lagi nah. As-sabi'u, yang ketujuh,
as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Nah, begitu juga sujud sahwi adalah 2 kali. Nah, berbeda dengan sujud tilawah itu sekali atau sujud syukur itu sekali. Nah, ada pun sujud sahwi, nah ini yang ulun dulu pernah merasa sedikit lucu. Nah, kenapa asal lucu? Dulu ada ibu-ibu bertakun. Artinya sujud sahwi itu sekali aja guru, julun 2 kali kan gitu. Nah, oh kenapa jadi 2 kali? Julun itu memang riwayatnya itu. Rasulullah sujud sahwi adalah 2 kali. Kadang menambahi rukun lah aja istilahnya deh. Kadang menambahi rukun lah aja sih Den. Julun kalau aturannya memang 2 kali ya 2 kali. Justru amal pian sujud sahwi sekalinya itu yang batal. Kalau pian sengaja sujud sahwi sekalinya, justru sembahyang pian menjadi batal karena pian sujud sahwi tanpa prosedur yang benar. Prosedur yang benar itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sujud sahwi 2 kali. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya sujud ayyadoa, bahwa dia meletakkan ba'do akan sebagian basyarati jabhat ini, sebagian kulit daripada dahinya, nah ala musallahu, atas tempat sholatnya. Nah ini yang banyak orang salah paham. Ada yang salah paham, nah kayak rambut sedikit kelihatan, dikiranya kada sah. Nah ini dulu ada imam kan gitu nah. Imam assalamualaikum lalu berbalik ke kanan kan ya Allah. Karena apa? Karena memang sunahnya begitu. Bila imam sudah untuk salam maka berbalik ke kanan. Kecuali di Masjid Nabawi, nah maka di Masjid Nabawi itu tidak sunnah berbalik ke kanan. Nah dia seperti itu. Karena kalau berbalik ke kanan itu sama dengan membelakangi baginda Rasulullah. Nah jadi bisa berhadapan dengan jamaah kan gitu, berhadapan dengan jamaahnya, bukan berbalik ke kanan. Nah ini adab dengan Rasulullah. Jadi kada membelakangi. Nah ada pun kalau di tempat lain itu berbalik ke kanan. Imam berbalik ke kanan harus bahasa. Misalnya nih makmum tadi, kenapa jadi bahasa? Anunya ada kelihatan kayak Superman sedikit. Nah kayak Superman gitu misalnya nih. Nah padahal itu sebenarnya ada masalah. Nah karena apa? Karena jatuhan itu adalah mulai dari atas alis ini. Nah antara 2 alis dan sebagainya nih. Nah sampai ke sini ubud-ubud ini disebut dengan jabah. Jadi kada wajib seberataan jabah ini. Paham ya Allah. Kurang misalnya buku yang kayak ini, tapi masih ada sedikit di sini. Dan ini karena ke lantai, maka ini masih sah. Asalkan yang ini nih, yang bagian antara 2 alis ini, nah ini masih kena ke lantai atau ke sejadah atau ke tempat sujud. Nah maka itu masih sah. Cuma yang abdolnya memang dibuka yang sekira-kira banyak daripada dahi, bagian dahi yang terkena tempat sujud. Nah intinya seperti itu. Kalau seberataan bagian dahi memang hampir kedede kawa, kecuali orang yang dahinya rata. Kedede yang lo orang dahinya rata, berataan dahi tina bengkok. Nah yang dahi rata kedede. Nah jadi paling banyak Allah pol sampai sini aja. Yang di sini ya ada lagi kan istilahnya yang di atas sini kan. Jadi paling pol paling di sini nggak kena. Nah intinya seperti itu. Jadi yang penting ada bagian dari dahi ini yang mengenai daripada tempat sujud. Karena mesti istilahnya harus seberataan. Jadi sekalipun ada rambut di sini, asal lakian kalau ginian kan jelas keresa. Asal lakian kalau ada rambut, yang penting di sini kanan kirinya masih terbuka. Yang penting kanan kirinya ini kawan disentuhkan ke kemana? Ke tempat sujud, maka itu hukumnya sudah sah. Nah jadi ini kadang yang menjadi kesalahpahaman daripada sebagian masyarakat. Gara-gara kada paham, akhirnya imamnya yang disalahkan. Untung imamnya ada perajuan yang lebih lah. Jangan imamnya perajuan, isuknya ada turun lagi ke langgar, sekalinya bisa menyambat. Nah kenapa aja istilahnya nih yang berilmu ini kada tapi turunan. Sekali turunan harus istilahnya nih ada nang mufarakah, ada yang istilahnya bahasa gitu nah. Jadi serba salah. Sekali turunan ada yang bahasa, ada yang komen ini komen itu. Sekali-kali turunan harus menyambat. Artinya kenapa aja yang di ilmunya ada turunan. Nah ini adalah suatu kesalahan. Artinya kalau kita hendak sembahyang berjamaah atau hendak sholat lah secara umum, maka kita harus menuntut ilmunya supaya kita paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang boleh-boleh aja ada perlu dibesar-besarkan. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit lagi.
Wasartuhu at-tumaninatu, dan bermula syaratnya syarat sujud at-tumaninatu, yaitu tumanina, ya sekedar subhanallah, berdiam sekedar subhanallah. Wa waqtu juz'in min rukbatayhi. Nah ini yang banyak juga orang pada paham. Wa waqtu, dan menaruh sedikit saja bagian, ini minimal sedikit bagian daripada lututnya. Wa juz'in min butuni kafaihi, dan juga sedikit saja daripada perut-perut kedua telapak tangannya. Wa asabi'i rijlaihi, dan perut-perut daripada jari-jari kedua kakinya. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya sekalipun, nah ini sekalipun hanya satu jari, jadi tangan kanan satu jari yang dianggap, tangan kiri satu jari, kemudian melingkari batas kanan, nah parut daripada batas kanan dari jari-jari kanan sejari, parut dari jari-jari kiri sejari juga. Nah jadi ini ngarannya sujud pakai 4 jari. Nah itu hukumnya sah saja. Itu hukumnya adalah sah. Cuma yang afdalnya adalah dengan seluruhnya. Yang afdalnya kalau awak seluruh daripada telapak tangan, itu hukumnya lebih afdal lagi. Atau seluruh daripada perut jari-jari kaki yang kanan dan yang kiri, itu lebih afdal lagi. Nah cuma kalau sejari-sejarinya itu pun sah. Yang penting ada bagian daripada telapak tangan ini dan bagian daripada perut jari-jari kita ini, jari-jari kaki kita ini yang ditempelkan kepada tempat sujud. Intinya seperti itu, supaya jangan salah paham. Dan ini pun bagi yang kada odor, yang kada odor, bagi yang odor ya ada masalah kan gitu. Nah kemudian ini adalah menurut kaul Imam Nawawi. Ada pun menurut kaul Imam Rafi'i, seperti yang tersebut dalam kitab Minhajul Talibin, yang wajib hanyalah menaruh dahi. Adapun menaruh yang selain dahi daripada anggota yang 7, kan istilahnya nih, artinya anggota yang 6 nih sisanya, yaitu kedua telapak tangan, nah kedua lutut dan kedua jari-jari kaki. Nah ini menurut Imam Rafi'i hanya sunnah, nah seperti yang termaktub dalam Minhajul Talibin. Jadi menurut Imam Rafi'i itu hanya sunnah. Nah jadi pian jangan heran kalau misalnya ada orang sembahyang menggendong anak. Nah sekalinya apa? Sekalinya jari yang kanannya ini dipakai dasar menahan kepala anaknya supaya jangan gugur. Jadi waktu sujud itu kada diandapnya, cuma tangan kiri aja yang beandap, tangan kanan kada beandap. Nah memang kalau pakai kaulnya Imam Nawawi itu kada sah. Tapi kalau kita pakai kaulnya Imam Rafi'i itu masih sah. Karena bagi sidik yang wajib hanya dahi. Selain dahi itu hanya sunnah. Nah intinya seperti itu. Nah kemudian yang kalaupun kita umpat Imam Nawawi, yang wajib bukan seluruh dahi, bukan seluruh bagian dalam dari telapak tangan, bukan seluruh lutut, bukan seluruh perut jari-jari kaki, melainkan hanya sebagian saja. Apabila sebagiannya sudah ditempel, sekalipun untuk misalnya tangan kanan hanya sejari, tangan kiri hanya sejari, maksudnya satu jari, nah maka itu sudah sah. Cuma kurang afdal, yang afdalnya seluruhnya ditempel. Intinya seperti itu. Wa tasaqulu ra'sihi, dan juga menekan kepalanya itu wajib, harus ditekan, jangan inggil, berbaya ada kan gitu. Nah maksud berbaya ada ini inggil, artinya kada ditekan. Nah antara mengangkat lawan menurunkan. Nah ini kada kawan. Yang sekira-kira kata ulama, apabila ada kapas maka kapasnya lemek. Nah kapasnya menjadi lemek, maka itu sah sujudnya. Wa ada muhwi li ghairihi, dan juga tiada menurunkan badan, nah li ghairihi, karena yang lain daripada sujud. Nah jadi tidak boleh kita itu sujud menurunkan badan untuk sujud, ternyata niatnya bukan sujud. Nah ternyata niatnya bukan sujud tapi yang lain. Kalau sakato ala wajihi, jadi peserahatan kita duduk lalu gugur. Kalau sakato gugur ala wajihi, atas wajahnya, artinya tersungkur. Jadi rahatan duduk lalu tersungkur. Mungkin gara-gara apa? Mungkin gara-gara misalnya gempa, kan istilahnya nih rahatan duduk antara dua sujud, sekalinya timbul tersungkur gara-gara gempa.
Wajibal audu ilal i'tidal, maka wajib kembali kepada i'tidal. Jangan diselajurakan. Paham ya Allah? Misalnya ini gempa, nah kita duduk antara dua sujud, sekalinya timbul kita tersungkur. Maksudnya awak kita terjatuh sehingga dahi kita mengenai tempat sujud. Nah itu kadakawa langsung dinyatakan sujud kadakawa. Paham ya? Diselajurakan maksudnya. Diselajurkan sujud itu kadakawa. Jadi harus kembali. Karena apa? Karena niat asalnya bukan sujud. Ini adalah lantaran kita awak kita tergerak gara-gara gempa. Lantaran awak kita, badan kita tergerak gara-gara gempa. Nah itu tidak bisa. Wajibal audu ilal i'tidali, wajib kembali kepada i'tidal. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan juga wajib mengangkat, artinya meninggikan bagian bawah-bawahnya, maksudnya bagian ini, bagian apa ya istilahnya pantat. Nah, bagian pantat ala a'alihi, atas bagian atas, maksudnya kepala. Jadi harus kepala ini lebih di bawah daripada pantat. Paham ya Allah? Makanya sujud di tangga itu kemungkinan besar tidak sah. Karena apa? Karena sujud di tangga itu, kalau tangga yang normal itu menyebabkan apa? Menyebabkan kepala kita dengan pantat kita menjadi rata. Paham ya Allah? Menjadi sejajar, menjadi sama. Nah, sedangkan ruku itu harus kepala ini lebih di bawah daripada pantat dan yang sekitarnya. Itu yang seperti itu. Wajib itu. Kalau ada, maka ada sah sujud kita. Wa ada sujudi ala syai'in yataharraku, dan juga tidak sujud atas sesuatu yataharraku yang bergerak diharakatihi dengan gerakannya, illa ayyakuna fi yadihi, kecuali adalah sesuatu itu di dalam tangannya, artinya digenggam oleh tangannya, maka itu ada masalah. Nah kalau sesuatu itu, jadi kalau misalnya kayak kita sembahyang, nah kita pakai sal, ternyata salnya turun mendahulu, lalu kita sujud di sini. Nah ini kada sah, karena sal ini bergerak dengan gerakan kita. Kecuali kalau kada bergerak, istilahnya naik salnya panjang badar. Kalau salnya panjang badar yang sekira-kira sampai ke lantai, yang sekira-kira kita itu sal ini kada bergerak dengan gerakan kita, kada masalah. Cuma kalau misalnya bergerak dengan gerakan kita, nah ketika kita bergerak, yang empat dia bergerak yang di situ, nah maka itu kada sah. Nah, jadi pas misalnya kegugur ini, sedangkan salnya bergerak dengan pergerakan kita, maka kita sujud di sana, itu menjadikan sujud kita tidak sah. Nah kecuali oleh sesuatu yang memang ada di tangan kita, sesuatu yang ada di tangan kita genggam, nah kemudian kita angkat di lantai, misalnya kan pas kita sujud kan otomatis ada di lantai. Nah lalu kita sujud, nah itu ada masalah. Nah adapun kalau misalnya bukan yang seperti itu, nah yang istilahnya ada di badan kita, yang sekira-kira seandainya kita bergerak, maka dia pun juga ikut bergerak, maka itu tidak sah. Nah maka itu hukumnya tidak sah sujud kita. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Nah ada pun kertas, nah kalau memang dari awal sudah ada di sana, nah itu ada masalah. Cuma yang jadi masalah ini apabila pakai kapan. Nah awalnya ruku yang sujud yang pertama itu saja karena ada kertas di sini. Nah kita sujud tidak ada masalah karena memang dari awal ada di sini. Nah sekalinya dahi kita berpaluhan, lalu terumpatnya, pas kita berangkat terumpat, tapi itu kita bawa sujud pulang. Nah itu yang kedua, akhirnya sujudnya kada sah. Jadi harus tunggal dikitan kita cabut. Nah kita cabut dengan gerakan yang tidak 3 kali berturut-turut, ada masalah. Yang tidak 3 kali berturut-turut. Kalau asoba jabhatahu dijirahatin, maka apabila dia membabat atau mengikat jabhatahu akan dahinya, artinya seluruhnya, lijarahatin, karena luka, wa khofa, dan dia khawatir atau takut binnasil isobati, daripada mencabut perbannya tadi, ikatannya tadi, sajada alaiha wala mabu'an, maka apa? Maka dia silahkan sujud atas itu perban, kalau usah dipacul,
wala qada'a, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Nah ini karena darurat tibiah. Artinya kalau kita anggaplah alhamdulillah misalnya di antara pian ada yang kecelakaan, nah paman muslim misalnya nih, cuma mudah-mudahan jangan ya kalau misalnya nih paman muslimin kan gitu nah jadi tapi kecelakaan sini lain pulang ya kalau jumlah misalnya nih, nah ini kecelakaan bisa timbul bersanding pulang sini ya kalau nah kalau aku kan mudah-mudahan aja ya kalau misalnya nih ada yang dianggap nah di mana di kira-kira tuh di mana-mana yang udah di WA di grup-grup WA dibagi orang. Artinya penelitian di Al-Azhar aja tahun 50-an. Artinya kalau masing-masing lelaki istrinya hanya satu, nah itu masih banyak pelajaran. Kalau istrinya dua, kan masing-masing dua, nah itu ukuran. Kalau tiga, nah ini hampir sudah tidak ada lagi. Kalau masing-masing empat, nah ini istilahnya sudah tutup pelajaran di mana-mana kan gitu nah. Nah ini ujar yang kurang tadi dan istilahnya Sidin tadi mengutip daripada hasil penelitian Al-Azhar. Nang himpung ini hubungan lagian ya Allah. Ada pun hubungan ibu-ibu, nah ini hati-hati ditonton oleh bini Sidin ya Allah istilahnya. Nah tidak kurehin-kurehin, artinya himpung ya. Jadi bini Sidin di rumah nih kita kehandakkan nih apanya deh. Nah ujung-ujungnya bisa guring di pelataran malam ini ujung-ujungnya nah gitu lah. Nah ini begayaan dia mana itu lagi begayaan dia. Jangan diandak ke hati. Karena memang kadang kalau diandak ke hati ya kalau istilahnya nih. Nah jangankan menderan ulun kan istilahnya nih jangankan untuk ulun tangan dia sendirinya kada kawa menyentuh hati diam. Nah jadi ini begayaan aja istilahnya nih. Adakah kira-kira yang ada dipertanyakan silakan. Adakah kira-kira yang ada pun? Adakah pertanyaan? Iya Pak, paman muslimin. Sudahkah dapat videonya? Belum kan? Oh belum lah. Nah kita lawan HP kita sedikit sholat membagiakan. Japri kita ya kalau istilahnya deh. Amun kawan dibuat di status WA bisa beributan ya Allah bisa pecahan diri. Ada kan kira-kira yang ada kita pernah silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada nggak pertanyaan? Masalah yang imam kalau bacaannya kurang biar tadi nilainya sama kan ada masalah. Tapi biasanya yang terjadi dari kampung yang bisa ini biasanya pada lambat datangnya. Jadi terpaksa yang ada di langgarnya yang betul tunjulan itu berarti tunjulan itu. Jadi apakah kita menyalahkan yang bisa berlambat tadi atau apa ya? Nah ini bang ini jadi masalah ya kalau masih selalu deh di kampung-kampung kita nih. Ya nanti ini sebenarnya tuh kalau dari segi hukum kan bukan dia paham ya sudah ya kalau deh dari segi hukumnya. Tapi ini kan masalah sosial aja lagi kan gitu nah. Artinya dari segi ilmu sosialnya lah kan ya kalau lah. Artinya kalau kita membangun langgar, nah maka kita harus siap membiayainya kan gitu istilahnya deh. Ya jadi masalah ini kita rajin membangun langgar tapi kada siap membiayai langgar. Nah ini yang jadi masalah kan istilahnya deh. Kada siap membiayai langgar. Nah ini kan akhir zaman lah. Artinya bukan berarti mengajarkan supaya artinya nih kalau ada jadi imam harus minta gaji kan kada dua. Cuma kan yang jadi masalah ini kan artinya kadang sebagian orang yang bisa jadi imam ini sibuk. Ya kalau misalnya nih guru-gurunya antara maghrib isya kan nih ada yang di masjid ano, ada yang di masjid ano. Ya kalau ada yang di langgar ano, jadwalnya ada yang di langgar ano kan gitu nah. Itu pulang kadang yang ada ustadz cuma masih bacaannya kadang digaringan ya. Apalagi biarin nang corona ini dah toko tutupan ya kalau waktu PSBB istilahnya kan toko tutupan istilahnya ini berjualan lain berusaha ngalih waktu PSBB. Mudah-mudahan jangan PSBB ya kalau istilahnya nih soalnya ada anggaran dina berapi pulang corona kan gitu nah. Cuma ramenya ini kan imbah Habib Rizik datang ini ya kalau
sebelum sidin datang sekira sunyi sudah. Nah walau alam apa sebabnya kan gitu nah. Jadi intinya ya istilahnya kan kita kada kau juga mengharap kurang, istilahnya ini kada kau juga mengharap kurang nang bisa jadi imam atau yang misalnya tuan guru atau yang ustaz atau yang apa. Artinya kalau kita bangun masjid, bangun langgar, ya kita mesti juga memikirkan anggarannya sekira-kira kita kawa mempekerjakan kaum dan gitu nah. Kaum yang sekira-kira apa? Sekira-kira kawa rutin untuk mengimami dan kurang lebih gitulah. Nah itu sebaiknya memang itu yang lebih lah. Artinya jangan asal bangun aja, sedangkan membiayai ada hakun. Nah ini sama lawan orang mola pesantren, orang mola madrasah kan ya Allah istilahnya nih. Hendak membangun pesantren aja, hendak membangun madrasah aja, cuma ada hakun menggaji guru-gurunya. Nah ada hakun menggaji guru-gurunya atau menggaji guru-gurunya juga, cuma menggaji budaya ada. Sedangkan waktu ini kan ini berharga benar. Istilah orang bahari, bukan orang bahari, orang barat. Nah istilah orang barat itu tim ismonai. Artinya duit adalah apa? Waktu adalah duit kan gitu. Nah ini zaman serba beda dengan bahari. Kalau bahari kawa lillahi ta'ala, istilahnya nih bahari kawa ikhlas sepenuhnya. Nah ini kebutuhan mendesak kita untuk memerlukan kepada duit. Sekalipun kita tidak boleh mempertahankan duit. Tapi ini yang realnya, ya kalau istilahnya nih, yang realnya, yang faktanya memang hidup di akhir zaman ini perlu ada duit kan seperti itu. Nah artinya apa? Artinya bahari kan kededa listrik, ya kalau istilahnya nih, bahari kededa apa PDAM, bahari kededa sekolah, nah bahari kededa pajak dan seterusnya. Nah ini listrik ada, mesti setiap bulan kita mikirkan listrik. Kemudian nanti PDAM ada, mesti setiap bulan kita mikirkan PDAM. Anak misalnya sekolah, bagi yang anak satu mungkin masih kada terasa, apa sudah bertambah 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5, nah itu terasa benar. Apalagi yang meracap, yang lebih lah, yang istilahnya bersusun, alat setahun aja kan gitu nah. Penting kepala memikirkan. Nah ini kan zaman beda dengan zaman bahari. Artinya apa? Artinya itu sudah solusinya tiada lain dan tiada bukan. Kalau seseorang itu membangun langgar, membangun masjid, maka dia mesti memikirkan dia bagaimana caranya untuk mempekerjakan seseorang sebagai imam dan sebagai khatib cadangan. Supaya apa? Supaya kalau khatibnya sedikit parut, nah ini kawan naik. Paham ya Allah? Karena memang ada sudah kejadian. Ada kejadian bahari-bahari kan istilahnya di Banjarmasin sini, ulun mendengar aja Pak, karena pernah menyaksikan, cuma mendengar, dan insya Allah ini khabar adalah sahih. Nah si imam ini apa khatib ini kan sakit parut, menelepon jam 12 tengah hari, lawan kaum, aku anak turun, kenapa guru sakit parut, bocor, lagi ini mengkiret, karena kawan di apa-apain, kan gitu nah. Caranya Bayi Sultan tadi mungkin, wah ini sudah sembuh. Ini hanya aja mungkin kebanyakan makan apa pencok kan istilahnya nih, kebanyakan memencok anunya si khatibnya atau tuan gurunya. Jadi si kaum ini menelepon ke sana kemari, menelepon istilahnya nih kepada guru anu, kepada ustaz anu dan seterusnya kada ada nama angkat. Soalnya sudah jam 12, pada-padanya ada di masjid. Akhirnya bingung ini kaum, kayak apa nih istilahnya nih. Pas sudah adzan juga kan bilalnya nih. Ada yang jadi bilal di sana kan, adzan juga bilalnya. Nah pas sudah berpikir, finanya ada juga nih yang kawa khotbah kan gitu nah. Akhirnya apa? Umat ya sudah aja. Imbang umat sekalinya usolli fardhu Jumat, rakaataini mustaqbilal qiblah imaman lillahi ta'ala. Berjumat kada berkhutbah. Nah ini kan jelas salah. Karena di antara syarat sahnya Jumat itu adalah didahului oleh 2 khutbah. Nah ini akibat apa? Ya mungkin akibat kada memikirkan. Bisa membangun masjid aja, tapi kada bisa memikirkan untuk kemakmuran masjidnya. Intinya kan seperti itu. Nah jadi kalau dari segi sosialnya mungkin seperti itulah. Artinya yang dinasugih kan sini jangan sampai pelit untuk menyumbang ke masjid atau ke langgar dan seumpamanya. Jadi ya kalau dari segi hukum sudah jelas juga. Artinya kalau kita pakai kaul yang utama kada boleh, ya kalau misalnya nih, artinya yang kada pasif tadi, yang kada pasif, kalau istilahnya itu kan sama, itu kada apa-apa, sama-sama. Kalau berbeda-beda, nah ini kada boleh saling mengimami. Jadi mau kada mau harus menunggu yang bisa juga, harus menunggu yang pasif.
Karena percuma mereka berjamaah, sedangkan menurut sebagian ulama ini kada sah. Nah sekalipun menurut sebagian yang lain hukumnya adalah sah, seperti menurut Imam Muzani kan istilahnya asalkan yang jadi imam ini memang pernah belajar, pernah berusaha memperbaiki, ternyata ada kawan-kawan, nah maka menurut Imam Muzani tetap hukumnya adalah sah. Intinya seperti itu. Nah jadi sebaiknya menghadang yang jadi yang pasif tadi. Karena apa? Karena khurujan minal khilaf tadi. Dan ini adalah qaul yang mu'tamad. Qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Umi tidak bisa menjadi imam bagi qari. Umi pun tidak bisa jadi imam bagi umi yang lain kalau berbeda letak keumiannya. Kalau berbeda letak keumiannya. Yang boleh itu kalau sama-sama letak keumiannya. Artinya yang satunya al-ka, yang satunya pun al-ka juga sama. Atau yang satunya ini imamnya ngalamin, si makmumnya pun juga ngalamin. Nah kalau ini boleh saling mengimami. Tapi kalau berbeda-beda, yang satunya alhamdulillah, yang satunya pastinya alhamdulillah. Cuma di tangan ainnya ngalamin. Nah ini jelas ada bisa menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi solusinya kalau dari segi hukum, ya menghadang yang pasti juga. Istilahnya deh dari segi hukum. Adapun dari segi sosial yaitu tadi, artinya yang dermawan jangan pelit. Nah kalau ada dibangun masjid, dibangun langgar di sana, nah pikirkan. Artinya aku nasihat aja, insya Allah menambahkan gasan menggaji kaum. Kira-kira dalam satu kampung itu ya ada 3 atau 4 ikung yang berbeda yang lebih lah. Bilang jarang kan kampung miskin berataan. Biasanya ada. Artinya Allah Ta'ala itu maha adil. Nah setiap kampung itu pasti ada yang sugihnya. Biasanya gitu. Yang oleh sebenarnya setiap kampung pasti ada yang sugihnya. Apalagi di Banjar sini yang lebih lah. Kadang ini tuan yang sugihnya. Nah yang sugihnya, yang berduitnya, yang istilahnya tabungannya ratusan juta sampai MM ini kadang hitungan. Nah aku di Banjar ini. Cuma kenapa timbul banyak langgar atau masjid yang terbengkalai, termasuk juga pesantren dan madrasah? Nah itu lantaran ini Bang, penyakit P yang lebih lah. Nah atau penyakit B. B ini maksudnya bakhil. Kalau P itu pelit. Nah ujar Bang Madid Musawarah itu medit. Nah medit istilahnya kan medit itu ya bahasa bahasa Betawi medit artinya pelit. Nah atau kikir dan seterusnya. Nah itu kita perlu dibenahi lah. Dan istilahnya nih yang hal-hal yang seperti ini. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Tidak lagi dulu. Namun tidak lagi yang menurut sudah kalau ada salah dan kesalahan mohon maaf. Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada kita semua dan dia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga anak cucu kita, menjaga saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan juga khususnya menjaga para ulama kita, para habaib kita dari berbagai macam bala bencana dan mara bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka-mereka yang telah berbuat zalim. Mudah-mudahan mereka diberikan taubat nasuha oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tergerak hatinya untuk berbuat adil khususnya kepada rakyatnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menutup usia kita semua dengan husnul khatimah dan menjadikan kita semua sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Ala hadis dia wa ala mana wa bi salafana salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.